Baik teman-teman, selamat datang kembali. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham harian untuk periode tanggal hari ini tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan besok tanggal 3 Juni 2022. Jadi pada saat saya bahas masih sesi 1 break ya, jamnya jam 12 lebih 55 waktu Indonesia bagian Barat. Seperti biasanya saya akan bahas totalnya ada 16 saham. Ini bagian pertama saya akan bahas 8 saham, nanti di bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Jadi saya mulai langsung dengan yang pertama adalah untuk PTBA. Jadi PTBA dia masih naik ya. Hari ini dia masih higher high. Kenaikannya ini terus terang aja masih sentimen pembagian dividen ya, dimana dividen yieldnya tinggi ya. Jadi kalau yang misalnya sudah punya, kalau mengharapkan dividennya boleh-boleh saja, tapi harus paham juga ya. Jadi setelah kumdate dividennya lewat ya, besoknya dia bisa gap down, dan bahkan turunnya bisa dalam ya, seperti itu ya. Karena ini dividen yieldnya tinggi ya, lebih dari 2 digit ya. Jadi hati-hati aja. Kalau misalnya takut Anda mau jual sekarang boleh ya. Jadi acuannya adalah 4520. Kalau dia turun di bawah 4520 lebih baik sih jual dulu ya, seperti itu ya. Daripada Anda memaksakan diri. Kalau mau buy lebih baik saya rasa sih lebih baik buy on weakness aja, tunggu di area 4130 atau 3710 ya. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas ya. Jadi kalau dia belum berhasil rebound atau belum berhasil mantul, kita jangan buy dulu ya. Ada kemungkinan dia akan turun lagi ya. Koreksi setelah kumdate dividen sepertinya biasanya seperti gitu ya. Memang kalau kita berkaca dari ITMG ya, sebelumnya dividen yieldnya tinggi juga, dia drag down beberapa hari ya. Tapi dia nggak lama lagi dia berhasil naik lagi ya, karena uptrendnya masih cukup bagus. Nah untuk PTBA ini memang uptrendnya masih cukup bagus ya, tapi bukan berarti aman ya kalau seperti itu ya, sama dengan ITMG belum tentu ya. Saya rasa sih kalau mau buy sekarang ya saya nggak ngelarang sih kalau Anda mau ambil dividennya ya. Tapi perlu diingat aja jangan kaget kalau sudah ambil tiba-tiba loh kok cap down Pak Sunar ya. Ya karena memang dividen yieldnya tinggi seperti itu ya. Um, Kalau mau buy sekarang boleh nyicil aja bertahap aja, naik ke atasnya 4630 mau tambah lagi atau average up silakan ya. Target price berikutnya di 5000. Tapi kalau misalnya takut ya tunggu aja setelah proses dividennya selesai. Kalau dia sudah mulai rebound lagi ke atas barusan kita buy. Kurang lebih seperti itu ya untuk PTBA. Berikutnya untuk INTP ya. Jadi kalau kita perhatikan di sini INTP kemarin saya sudah bahas ya di analisa saham mingguan ya. Bahwasanya untuk INTP ini kalau dia berhasil rebound ke atas 9.900 sih bagus ya. Memang dia sempat naik ke atas 9.900 tapi sampai penutupan sesi 1 break dia masih di bawahnya 9.900 ya. Jadi sebenarnya masih resiko. Kalaupun mau buyback ya paling amannya memang tunggu ke atas 10.350 atau 10.550 ya. Jadi sudah saya sebutkan. Kalaupun Anda mau buy on weakness, istilahnya copet-copet ya, coba tangkap pisau jatuh, buy-nya bertahap, tunggu aja kalau dia berhasil naik ke atas 9.900 atau high-nya hari ini 9925 ya kalau mau buy ya. Bahwasanya untuk INTP ini masih resiko ya, jadi jangan terlalu banyak, belinya bertahap aja. Kalau naik kita tambah lagi atau average up, tapi kalau turun jangan di average down ya, seperti itu ya. Lebih baik tunggu aja deh naik ke atas 10.350 barusan kita buy. Memang mungkin ada yang bertanya, oh Pak Sunar, sebelumnya kan naik ke atas 10.350 kan dia gagal. Nah, kita sih kadang-kadang jangan terlalu kaku juga ya. Kalau resisten sebelumnya 10.350 misalnya ya, kalau dia berhasil breakout sebelumnya dia gagal, kali ini kalau dia breakout ke atas ya, belum tentu dia gagal lagi ke bawah, belum tentu ya. Tapi belum tentu juga pasti 100% berhasil ke atas enggak ya. Jadi kurang lebih untuk INTP seperti itu ya. Mudah-mudahan aja sukses ke depannya ya. Kurang lebih cukup untuk INTP. Oke, berikutnya untuk saham Indi ya. Indi di sini dia hari ini berhasil breakout higher high ya. Saya sudah sebutkan di sini juga gambarnya sudah saya gambarkan. Naik ke atas 2980 boleh buy atau yang belum punya buy high sell higher silakan ya. Jadi masih cukup bagus kalau mau buy tapi buy-nya bertahap aja. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang tunggu buy on weakness, tunggu aja area buy on weakness-nya sudah saya sebutkan ya 2550 ya. Jadi tetap sama ya. Yang ngikutin saya yang rajin nonton ya harusnya sudah buy di sini ya 2550 ke atas ketika dia koreksi berhasil rebound atau mantul di sana kesempatan untuk buy. Jadi masih tetap sama ya. Ini kalau diperpanjang area buy weakness-nya tunggu di 2550. Tapi kalau misalnya Anda nggak dikasih dia masih breakout lagi ke atas ya kita pakai strategi buy high sell higher. Jadi trading buy itu di saham ada dua strateginya ya. Buy low sell high. Jadi kalau dia koreksi pullback ya istilahnya ya. Kemudian dia berhasil rebound barusan kita buy atau buy high sell higher ya. Kalau dia berhasil breakout lagi lanjut ke atas maka kita boleh buy. Kalau kita lihat di sini high-nya hari ini di 28 maaf di 3050 ya high-nya hari ini ya. Jadi kalau mau buy yang mau buy high sell higher ya naik ke atas 3050 buy
Berikutnya setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 ya, boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 3270 dan 4000. Jadi bahwasanya memang masih cenderung sideways. Range-nya sekitar 2550 sampai dengan 2980 ya, sideways-nya ya. Jadi hari ini dan sampai akhir minggu ini dia akan berusaha untuk breakout ke atas. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Kalau misalnya nggak mau buy sekarang, tunggu aja area buy on weakness-nya di 2550, maksimum di 2250 ya. Jadi buy on weakness itu kalau dia turun jangan langsung buy ya, tunggu kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Ya kurang lebih seperti itu ya untuk Indi. Berikutnya untuk TINS ya. Ini masih naik lagi ya. Bisa dicek ya apakah aksi korporasi pembagian dividen. Saya nggak ingat ya, tapi saya di sini fokusnya ke pergerakan harganya saja. Support terdekatnya di 1900, resisten terdekatnya di 2100. Kalau mau buy sekarang sebenarnya sudah saya sebutkan area buy on weakness-nya ya, sudah gambarkan di sini ya. 1765 dan 1660. Jadi yang ikutin saya harusnya sudah buy ya. Kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas, buy ya. Naik ke atas 1660 buy, naik ke atas 1695 tambah lagi, naik ke atas 1765 tambah lagi. Bahkan yang terakhir ya, saya sudah sebutkan kalau yang mau buy high sell higher silakan ya, naik ke atas 1900 silakan buy. Nah, kalau posisi seperti ini di tengah-tengahnya antara support dan resistennya, saran saya sih tunggu sekalian breakout ke atas 2100. Kalau Anda tipe yang buy high sell higher, berani nanggung resikonya. Sebenarnya sih kalau kita bilang buy high sell higher besar nggak Pak Sunar resikonya? Enggak juga, karena ini uptrendnya masih cukup bagus ya. Ini memang masih cenderung melandai MA20-nya sideways ya. Tapi kalau dia berhasil breakout lagi ke atas 2100, ada kemungkinan dia masih bisa capai target berikutnya di 2300 dan 2500 ya. Jangan lupa pasang trailing stop-nya dan stop loss ya. Cek juga apakah ada aksi korporasi pembagian dividen. Kalau misalnya nggak mau, tunggu buy and retest, tunggu aja lagi di area 1765 atau 1660 ya. Artinya kalau dia koreksi ya, turun di bawah 1765 ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Atau paling dekat di area 1900 ya. Kalau misalnya 1765 nggak dikasih, tapi dia turun di bawah 1900, kemudian berhasil rebound atau mantul ya, menjelang penutupan atau besoknya paginya dia naik, ya barusan kita buy. Belinya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Nah, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas 2100, kita boleh tambah lagi atau average up ya. Target price berikutnya masih bisa di 2300 dan 2500. Itu kurang lebih untuk TINS seperti itu ya strateginya ya. Ini sudah saya gambarkan kurang lebih garis-garisnya ya. Lumayan akurat lah, di sini lumayan rapi ya. Dari 2300 ini 2500 di area high-nya sekitar di pertengahan Januari ya, 2021 dulu ya, sampai 2540. Jadi pada dasarnya masih cukup bagus, belinya bertahap aja. Perhatikan juga jadwal pembagian dividen juga ya. Kurang lebih seperti itu. Berikutnya untuk INKP. Jadi INKP di grup kecil saya sudah sebutkan, di analisa saham harian juga sudah saya bahas ya. Area buy and weakness sebenarnya sudah saya bahas dari lama ya, di 7550 dan 7875 ya. Dan di sini saya sudah gambarkan lagi. Kalau mau buy sekarang yang belum punya, boleh tunggu di area 8250 atau 8075 ya. Atau 7875. Jadi ada 3 area ini ya. Yang paling dekat memang di 8250. Artinya buy on weakness itu kalau dia koreksi di bawahnya 8250 ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 8250, boleh buy. Buy-nya bertahap aja, setiap kelipatan Rp50 atau Rp100 kita boleh tambah lagi atau average up. Target price berikutnya di 8600 dan 8725. Itu untuk INKP ya. Uptrendnya sejauh ini masih cukup bagus. Jadi mau buy sekarang boleh nggak Pak Sunar? Boleh saja kalau mau buy sekarang, tapi jangan terlalu agresif ya. Dalam arti kalau dia berhasil naik lagi ke atas high-nya hari ini 8475 ya, kita boleh tambah lagi, atau yang mau buy high sell higher silakan ya. Kurang lebih seperti itu untuk INKP. Cukup ya. Berikutnya untuk SMDR. Nah, ini sudah saya bahas sebelumnya ya. Kalau naik ke atas 3450, SMDR boleh buy high sell higher ya. Jadi ini masih bisa naik lagi, masih bisa. Kalau yang sudah punya jangan lupa pasang trailing stop-nya. Posisinya kalau sekarang harganya di 3870 ya, sampai penutupan sesi 1 break. Berarti pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya di 3800 sampai di 3700 ya kurang lebih ya. Tengah-tengahnya antara 3450 dan 4000. Yang belum punya area buy on weakness, lebih baik tunggu di area 3020. Buy on weakness itu maksudnya kalau dia koreksi ya, misalnya ya, kemudian dia berhasil rebound atau mantul ke atas 3020, di sanalah kesempatan kita untuk buy. Atau masih turun lagi ya, kita tunggu di 2360.
Tapi perlu diingat kalau dia turun lagi di bawah 2360, kita jangan buy on weakness lagi. Itu bukan buy on weakness ya kalau sudah turun di bawah 2360. Ceritanya nanti tangkap pisau jatuh karena kalau sudah turun di bawahnya 2360, uptrendnya sudah patah ya. Sejauh ini uptrendnya masih cukup bagus. MA20-nya masih mengarah ke atas, harganya masih di atasnya MMA20. Mau buy sekarang sebenarnya boleh aja, tapi jangan terlalu banyak. Kalau dia naik setiap lipatan Rp50, kita boleh tambah lagi atau average up istilahnya ya. Target price berikutnya sekitar 4.500. Ini gambarnya sudah saya gambarkan di Fibonacci extension 261,8%. Yang ingin belajar mengenai Fibonacci retracement atau Fibonacci extension, ada 3 video di deskripsi di bawah ini ya, linknya ya, kalau mau belajar mengenai Fibonacci retracement dan Fibonacci extension. Jadi yang ngikutin saya ini sudah saya gambarkan sudah dari lama ya. Jadi jangan salah paham, ada yang barusan kenal channel saya, dia komplainnya seperti ini, Pak Sunar yang dibahas di analisa saham kok saham-saham yang sudah naik. Padahal sih kalau ngikutin saya dari awal, ini SMDR sudah saya bahas beberapa waktu yang lalu ya. Bahkan targetnya ini saya gambarkan di bawah ini extensionnya ketika dia berhasil breakout ke atas. Nah ini target 161,8% sudah tercapai. Berikutnya tinggal 261,8% ya, seperti itu ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan trailing stop dan stop loss dan juga average up kalau dia berhasil naik atau yang belum punya kalau mau buy high sell higher. Jadi buy-nya bertahap aja. Jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif ya. Kurang lebih seperti itu. Cukup ya. Berikutnya untuk INDF. Jadi Indofood ini dia masih cukup bagus ya. Sebelumnya juga yang ikuti saya juga saya sudah sebutkan. Breakout ke atas 6.600 mau tambah lagi atau buy high sell higher silakan. Target price berikutnya di 6.900. Bahkan terakhir ini area buy on weakness sudah saya gambarkan 6.100 ya. Ini waktu dia sudah naik, dia koreksi kalau dia berhasil rebound dan disanalah kesempatan untuk buy. Dan di 6.300 juga sudah saya gambarkan garis-garisnya ya. Jadi bukan karena sudah naik tinggi terus saya bahas, enggak ya. Anda salah paham. Karena sebelumnya sudah saya bahas. Kenapa saya bahas lagi? Ya ini kan uptrendnya masih jauh. Masih bagus ya maksud saya. Masih jauh, masih belum putus ya maksud saya seperti itu ya. Jadi masih bisa bagus. Kalau yang mau buy high sell higher, kalau dia naik ke atas 6.700, silakan buy. Jadi buy-nya bertahap aja setiap lipatan Rp50 atau Rp100 kita tambah lagi atau average up. Atau kalau misalnya takut, wah Pak Sunar, saya tunggu aja kalau dia pullback, ya tunggu aja di 6.300 atau di bawah lagi 6.100. Tapi kalau nggak dikasih ya, kalau misalnya dia koreksi di bawah 6.600, kalau dia berhasil lanjut lagi breakout ke atas 6.600 ya boleh buy ya seperti itu ya. Jadi garis-garis yang sudah saya berikan ini untuk acuan buy on weakness sekaligus pemasangan trailing stop loss ya kalau dia gagal. Kemudian kalau dia berhasil breakout lagi naik ke atas resistennya boleh buy high sell higher. Jadi kalau breakout lagi naik ke atas 6.900 apakah boleh tambah lagi Pak Sunar? Boleh ya. Kenapa tidak ya? Jadi kalau dia berhasil naik ke atas 6.900 maka target price kurang lebih berikutnya di 7.075. Ini yang paling dekat ya kurang lebih areanya. Kemudian berikutnya lagi sekitar area 7.300. Jadi kenaikannya untuk INDF ini masih cukup bagus. Seperti itu ya. MA20-nya masih mengarah ke atas. Tapi di sini ada resistennya 6.900 ya. Belinya bertahap aja. Kalau takut buy on weakness atau buy high sell higher kalau dia berhasil breakout lagi ke atas ya. Trading itu mudah ya. Kalau sudah ada acuannya garis-garisnya di mana kita pasang trailing stop, di mana kita pasang stop loss ya seperti itu ya. Kalau average up tambah lagi di mana ya seperti itu ya. Kalau yang ngikutin channel saya ya dari awal itu mudah banget ya, sudah saya bantu ya. Bukan saya menyombongkan diri sendiri atau membanggakan diri sendiri enggak ya. Itu kesaksian beberapa orang ya yang ngikutin channel saya. Enak Pak Sunar sudah ada garis-garisnya, kita tinggal pasang automatic order buy dan juga automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss ya. Kurang lebih seperti itu ya. Jadi nggak ribet lah ya. Jadi nggak perlu terlalu takut dilihatin tiap hari gitu ya. Sampai sama bisa-bisa stres ya. Kerjaan utamanya malah kacau balau seperti itu ya. Konsentrasinya malah jadi buyar ya atau bubar ya. Jadi kurang lebih seperti itu cukup ya. Ini 7 saham, satu lagi untuk Tekim ya. Jadi Tekim sebenarnya sebelumnya mau saya bahas ya, tapi waktu saya sebutkan waktu itu ketinggalan satu ya Tekim ya. Tapi sebelumnya sudah pernah saya gambarkan juga, ini garis-garisnya resisten terdekatnya 7275. Nah ini pilihannya ada dua ya. Kalau yang sudah punya, pasang aja trailing stopnya pakai low-nya hari ini boleh ya, 7050 maksimum di 6775. Kalau turun di bawah 6775 lebih baik jual dulu. Itu yang sudah punya ya. Nah kalau yang belum punya, kalau mau trading buy di Tekim, itu strateginya ada dua. Yang pertama, buy low, sell high ya. Artinya buy on weakness ya. Kalau dia koreksi di bawah 6775 atau mendekati 6775 ya, kita belinya kalau sudah berhasil rebound atau mantul ke atas. Jadi contohnya seperti ini ya.
Ini sudah berhasil naik dekat dengan 7275 kemudian turun ya. Kalau dia misalnya kalau kita tunggu di 6775 nggak dikasih, ya kita buy hasil higher di sini ya. Kalau dia sudah berhasil breakout 7275 kita buy. Memang dalam sejarahnya di sini ya, Pak Sunar sebelumnya dia gagal. Nah kalau gagal ya koreksi turun ke bawah ya kita pasang trailing stopnya atau stop lossnya ya. Nah breakout lagi kita mau coba lagi silakan ya. Di sini kemudian berhasil ya di sini ya. Jadi kadang-kala kalau kita trading buy ya seperti itu ya. Jangan heran kalau sudah buy, wah Pak Sunar analisanya salah nih. Besoknya langsung turun nih. Gimana ini? Sebenarnya bukan analisanya salah enggak ya. Karena kita nggak bisa kontrol ya atau mengontrol harga saham di pasar saham ya. Jadi yang bisa kita lakukan adalah pasang trailing stopnya atau stop loss ya. Jadi selama dia bertahan di atas 6775, kadang-kadang memang fluktuasi di garis resistennya di sini wajar aja ya seperti itu ya. Ya stop lossnya mungkin agak jauh ya seperti itu ya. Apalagi kalau jenis-jenis seperti INKP, Tekim itu fluktuasinya tinggi ya. Contohnya aja di sini ya. Naiknya tinggi satu hari, besoknya dia koreksinya tinggi dalam banget ya seperti itu ya. Jadi jangan heran, bukan karena jebakan bandar enggak ya. Kayak saya sih fokusnya di pergerakan harganya dan kita harus tahu ciri khasnya emitennya seperti apa. Jadi jangan lupa pasang trailing stop atau stop loss. Kalau dia berhasil breakout ke atas 7275, yang belum punya kalau mau buy silakan atau buy high sell higher silakan. Nah, setiap kelipatan Rp50 kalau dia naik boleh tambah lagi atau average up. Ya kan? Seperti itu ya. Nah, kenapa nggak langsung buy sekarang Pak Sunar ya? Kalau mau buy sekarang boleh aja. Tapi kita saran saya tetap buy-nya bertahap aja ya. Gitu ya. Karena kalau secara weekly-nya di sini ya, ini baru satu candle hijau kenaikannya ya. Jadi kita bertahap aja karena ini kecenderungannya MA 20 mingguannya ya. MA 20 minggu berarti ya. Ini kan chart mingguannya berarti dia masih mengarah ke bawah dan dia baru saja breakout ya minggu ini ya. Jadi buy-nya bertahap aja, jangan terlalu takut dan jangan terlalu agresif. Tapi jangan kaget ya. Oh Pak Sunar bilang boleh buy, ternyata setelah buy breakout, oh kok turun Pak Sunar ya. Kadang-kadang memang gitu ya. Kalau seperti ini ya, dia nyentuh kemudian turun. Bahkan di sini aja dia breakout ke atas, gak lama lagi turun ya. Ya seperti itu ya. Ya bukan berarti jebakan enggak ya. Jadi garis-garis ini untuk acuan support dan resistennya terdekatnya. Jadi kita kalau sudah tahu kira-kira di mana dan kalau kita perhatikan Tekim ini lumayan rapi ya di garis-garis yang sudah saya gambarkan. Tinggal pasang aja automatic order buy dan automatic order sell untuk pemasangan trailing stop dan stop loss-nya. Kurang lebih seperti itu. Ini sudah saya bahas totalnya 8 saham. Nanti bersambung ke bagian kedua saya akan bahas 8 saham yang lainnya. Yang barusan kenal channel Saham Profit, jangan lupa subscribe, like, kemudian nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan atau saran, silakan tulis di kolom komentar ya, seperti itu ya. Seperti biasanya, saya doakan selalu semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin, terima kasih banyak. Sekian.